ini akan ada dua kekuatan yang menyatu ya, bersatu. Kekuatan Eli Yassin ada di bagian tengah ke arah barat Bogor, kemudian Pak Rudi ada di kekuatannya ada di Bogor bagian tengah ke arah timur ya. Boleh kita katakan menyatu antara kekuatan Islam dan nasionalis ini kita sebutkan ya. Betul ya, soal misalnya hadirnya Pak Diani ya, mantan wali kota. Ini kan punya kekuatan juga, makanya ini saya lihat menjadi backing ya, backing yang positif ya. Halo Tribuners, kembali bersama saya Ardi di Tribun Talks. Kali ini saya sudah bersama dengan sosok yang cukup sering hilir mudik di perpolitikan, terutama di Kota Bogor ya, dan wilayah Kabupaten Bogor juga. Namanya sudah sering kita jumpai, sering kita baca, yaitu dosen dari Universitas Juanda Bogor, Bapak Godfriedus Goris Seran. Selamat siang Pak. Selamat siang Kang Ardi. Nah, saya manggilnya Pak Godfriedus Goris atau Seran aja. Seran aja nggak apa-apa. Nama belakang aja. Nah, Pak, semakin dekat ke Pilkada November nanti, dinamika politik di kota maupun di kabupaten sudah mulai sangat dinamis. Sudah mulai terarah lah gitu. Kita coba untuk membahas di kabupaten dulu mungkin ya, wilayah terbesar dengan 40 kecamatan dan DPT terbanyak gitu. Gimana Pak? Porosnya sudah mulai ada bayang-bayangnya atau figurnya siapa saja gitu yang sudah mulai muncul menurut dari pandangan politik dari Bapak? Untuk Kabupaten Bogor dulu ya, kita coba bedah. Pertama dari sisi partai politiknya dulu ya, karena partai politik ini yang akan mengusung calonnya ya. Yang pertama kita lihat bahwa kalau kita tarik dari Koalisi Indonesia Maju ya, dalam Pilpres itu untuk tingkat Kabupaten Bogor, paling tidak ada dua partai politik yang nanti head to head ya, head to head. Dalam arti bahwa kemungkinan besar akan terpecah ya, dibagi jadi. Okimnya terpecah di kabupaten? Ya, yaitu akan head to head antara Partai Gerindra sama Partai Golkar dalam hal ini ya. Itu bisa kita lihat. Untuk kekuatan Partai Gerindranya di Kabupaten Bogor ini ada 12 kursi ya. Sehingga ini sudah bisa mengusung calonnya sendiri ya. Karena memenuhi syarat. Karena syarat minimalnya 11 kursi ya. Kemudian dari sisi Partai Golkarnya ini belum memenuhi syaratnya, ini baru 7 kursi. Ini harus membangun koalisi dengan mengajak mitra koalisi partai-partai yang lain. Dalam hal ini sudah sejak awal kan ada PAN yang mendukung, kemudian masuk juga Demokrat. Nah, ini kemungkinan juga akan bergabung PDIP ya. Tapi ini masih dinamis seperti yang tadi Kang Ardi katakan ya. Nah, ini dalam konteks ini bisa kita lihat bahwa akan fight di sini ya. Dalam kontestasi Pilgub Bogor 2024 ini Gerindra versus Golkar ya dalam hal poros berarti nih kabupaten. Ya. Untuk figurnya gimana Pak? Untuk realistisnya ada dua poros ini ya. Untuk figurnya bisa kita lihat dalam hal ini Partai Golkar kan sudah dari akhir November 2023 ini Pak Ketumnya Airlangga Hartarto kan sudah merestui Pak Jarod Ade untuk maju sebagai calon Bupati Bogor ya. Itu yang untuk Partai Golkarnya sudah ada restunya dari Ketum Pak Airlangganya. Kemudian dari sisi Partai Gerindra kan ada Pak
Rudi Susmanto ya, yang baru-baru ini sudah minggu keluar kemarin surat tugasnya sudah keluar sebagai surat calon bupati. tugasnya. Berarti ini nanti akan kita lihat bahwa paling tidak ada dua figur yang akan head to head dalam hal ini ya, yaitu Rudi Susmanto versus Djaro Ade dalam hal ini. Kemungkinan besar bahwa seperti yang saya amati ya selama ini, kemungkinan partai-partai akan cenderung bergabung dengan Gerindra menjadi untuk daya tarik mengusung daya tarik tersendiri. Karena figur Pak Rudi ini sifatnya lebih acceptable ya di kalangan teman-teman partai-partai politik, partai politik yang lain ya. Sehingga bisa saja yang tadi kita sebutkan Demokrat yang awalnya bergabung dengan Golkar bisa saja loncat ya, yang tadi sifatnya masih dinamis dalam hal ini ya. Faktornya apa Pak yang bisa bikin koalisi, sebenarnya kan koalisi Golkar ini, koalisinya Djaro Ade ini sudah lama terbentuk kan, faktornya apa nih yang bisa membuat koalisi ini pecah lalu berbalik gitu, pindah poros ke Gerindra? Ada dua hal di sini bisa kita lihat. Satu, yang tadi saya katakan bahwa Gerindra punya kekuatan ya, kekuatan signifikan dalam hal ini. Kita bisa memakai patokan pada saat pileg yang kemarin, 12 kursi yang diperoleh Partai Gerindra Kabupaten Bogor itu menjadi ukuran ya, menjadi ukuran satu kekuatan politik yang signifikan dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat dari sisi figurnya. Untuk Kabupaten Bogor, figur-figur yang bisa diusung jadi calon itu paling tidak ada 4 ya, yang selama ini yang menonjol, mulai dari Pak Djaro Ade, Ade Ruhandi, kemudian Pak Rudi Susmanto, kemudian Pak Iwan Setiawan, dan Ibu Eli Rahmat Yassin ya dalam hal ini. Ada figur yang lain juga dalam hal ini, Pak Agus Salim dari PKS yang sudah direkomen oleh DPP PKS ya untuk menjadi F1-nya ya. Tapi saya melihat bahwa figur yang sangat menonjol baik dari sisi popularitas maupun kemungkinan elektabilitasnya itu naik, itu paling tidak saya lihat ada 4 yang tadi ya. 4 yang tadi yaitu Djaro Ade, Rudi Susmanto, Iwan Setiawan, dan Ibu Eli ya. Tapi pada akhirnya karena keluarnya rekomendasi dari Partai Gerindra yang menunjuk Pak Rudi Susmanto untuk calon bupatinya, maka hanya tertinggal Pak Djaro Ade, kemudian Rudi Susmanto, kemudian plus Pak Agus Salim ya, Pak Agus Salim, kemudian walaupun Ibu Eli Yassinnya kan belum keluar rekomendasi dari DPP, tapi ada kecenderungannya ke arah sana ya. Nah, jadi dari sisi partai politik dan figur yang tadi paling tidak akan head to head di antara Partai Golkar dan Partai Gerindra. Kemudian dari sisi figurnya akan head to head antara Pak Djaro Ade dengan Pak Rudi Susmanto ya. Menarik walaupun di sini ada terbuka peluang, saya katakan bahwa ini tergantung pada P3 ya. Tergantung pada Bu Eli Yassinnya. Apakah ini mereka akan membentuk satu poros yang lain yang sering kita sebut sebagai koalisi hijau, di mana partai-partai politik yang punya ideologi Islam seperti P3, PKB plus PKS ini akan mengkonsentrasikan diri menjadi satu poros tersendiri. Peluang itu sih tetap ada ya, tergantung pada dinamika hubungan ya, komunikasi, lobby dan seterusnya di antara poros yang tadi Golkar sama Gerindra yang tadi. Tapi saya katakan bahwa untuk Bu Eli Yassin sih ada kecenderungan akan merapat ke
Partai Gerindra. Oke. Ya. Nah Pak, kalau P3 sendiri kan kalau sekarang nih Rahmat Yassinnya sudah mulai aktif lagi di kepartaian dan politik gitu. Dia juga punya kans yang Yassin ini keluar kans Yassin ini cukup berpengaruh lah gitu di kabupaten dan punya jejak karir yang besar gitu. Seberapa besar Pak pengaruh dari kans Yassin ini untuk membentuk poros di Pilgub Bogor? Ya seperti saya katakan tadi bahwa poros yang ketiga ya, atau poros tengah boleh menengahi di antara Gerindra dan Golkar yang tadi, Jaro Ade dan Rudi tadi, itu ada kemungkinan ya terbuka peluang lah ya, terbuka peluang bergantung pada bagaimana Jaro Ade dan Rudi Susmanto merespons kemauan politik dari P3 ya, atau dari Ibu Eli Rahmat Yassin ya, itu sangat tergantung pada itu ya. Kalau diakomodir dalam konteks posisi F2-nya dipastikan ya, misalnya apakah oleh Pak Rudi atau Pak Jaro Ade, itu tidak akan terbentuk poros alternatif yang tadi, poros tengah yang tadi, yaitu poros hijau tadi ya, kekuatan Islam di situ ya. Tapi kalau tidak terakomodir, ya akan terbentuk poros hijau tadi ya, koalisi hijau tadi, yaitu di antara P3, PKB dan mungkin bakal bergabung PKS. Tapi kalau saya melihat sendiri PKS-nya sih akan cenderung lebih ke Partai Golkar nanti, gabungnya PKS-nya. Ya. Justru pembagian kekuatannya justru kalau misalnya Eli Yassin ke Rudi, memilih untuk jadi wakil Rudi, jadi ancaman nggak nih Pak untuk poros Jaro? Karena kan powernya juga kekuatannya masih cukup besar juga. Eli Yassin di pileg kemarin juga kan dia ini juga besar juga suaranya. Ya artinya kalau dua poros itu jadi ya, yaitu Golkar yang mengusung Jaro Ade, Gerindra yang mengusung Rudi Susmanto, ini akan head to head-nya berimbang ya, berimbang. Tergantung juga pada siapa yang akan dipilih oleh Jaro Ade menjadi F2-nya. Tergantung pada itu. Kalau misalnya Jaro Ade kuat, misalnya mengambil Ibu Eli, ya, Eli Yassin, berarti ini akan menjadi ancaman untuk Pak Rudi ya. Tapi Pak Rudi, saya lihat sudah beberapa kali mampir ke Billabong. Ini kan menjadi dasar juga bahwa kayaknya chemistry di antara P3 dengan Gerindra sudah nyambung ya. Berarti poros Hambalang dan Billabong udah mulai bersatu gitu. Mulai terbuka peluang untuk terbentuk. Nah, di sini kalau terbentuk ini menjadi ancaman untuk Pak Jaro Ade di dalam koalisi Partai Golkarnya ya di sini. Ancamannya kenapa? Karena saya melihat bahwa ini akan ada dua kekuatan yang menyatu ya, bersatu. Kekuatan Eli Yassin ada di bagian tengah ke arah barat Bogor, kemudian Pak Rudi ada di kekuatannya ada di Bogor bagian tengah ke arah timur ya. Boleh kita katakan menyatu antara kekuatan Islam dan nasionalis ini. Islamnya ada di bagian tengah ke barat, nasionalisnya tengah ke timur ya. Nah, kalau dua kekuatan ini menyatu, ya kapasitas walaupun baik Pak Rudi maupun Bu Eli sama-sama punya kapasitas politiknya ya yang lebih diperhitungkan, tapi basis dukungan kekuatan yang tadi saya katakan di
baik nasionalis maupun Islamis tadi, ini menjadi satu kekuatan besar dan ini terbuka peluang untuk ya menang besar lah ya poros ini. Kalau kita bandingkan dengan poros Golkar dengan Jaro Adenya ya. Tapi Jaro Adenya tergantung pada wakilnya nih, Jaro Adenya. F2-nya ya. Bisa ngimbangin nggak nih kekuatan? Tergantung godaan Pak Jaro Adenya seberapa kencang gitu ya untuk memastikan ya, untuk memastikan. Boleh dibilang kan Bu Eli jadi bidadari cantik iya, yang diperebutkan jadinya. yang diperebutkan ya dalam hal ini ya. Kenapa diperebutkan? Soal yang tadi kembali pada basis kekuatan yang tadi ya. Basis kekuatan suara mereka. Ya. Nah Pak, kalau di kabupaten 2 poros, di kota seperti apa nih porosnya? Kalau realistisnya ya, realistisnya ada 3. Tapi poros. terbuka peluang 4. Terbuka peluang ya. 3 poros itu apa Ya, aja Pak? 3 poros itu, satu sekarang ya, sampai saat sekarang paling tidak pertama KBM-nya ya. Koalisi Bogor Maju. Bogor Maju yang dari awal PAN sudah menginisiasi ya dan memotori supaya koalisi ini terbentuk, di mana ada selain PAN kan ada juga Golkar, walaupun masuk terakhir ya. Kemudian ada PSI dan Demokrat ya dalam hal ini. Nah, di sini kita lihat koalisi ini yang pertama kan sudah mengusung figur Pak Didi Rahim ya sebagai calon wali kota Bogor. Dan ini terbuka peluang karena saya melihat bahwa Golkar ini punya kekuatan besar kalau dihitung dibandingkan dengan mitra koalisi yang lain di dalam KBN itu kan lebih besar ya. Sehingga ini terbuka peluang untuk Rusli tampil sebagai F2-nya ya, F2-nya. Ini sih walaupun sifatnya masih dinamis tapi ada kecenderungan kuat bahwa 2 figur inilah yang nanti akan diusung oleh KBM, yaitu Pak Dedi dan Pak Rusli ya. Walaupun belum dideklarasikan. Walaupun belum dideklarasikan secara resmi ya. Siapa yang diusung menjadi F1 ataupun F2-nya ya. Tapi konstatasi sementara sih boleh kita katakan seperti itu ya. KBM mengusung Pak Dedi dan Pak Rusli dalam hal ini. Nah, kemudian poros keduanya, poros yang berikut ini yang memang dari awal si PKS kelihatannya si rada tenang, cool ya tampilannya. Mungkin karena didorong oleh faktor PKS sih sudah mantap ya, bisa mengusung sendiri calonnya. Karena dari sisi syarat pencalonan kan 10 kursi, ya 10 kursi. Faktanya kan 11 kursi ya. Sebagai pemenang pileg lah di Kota Bogor ya. Sehingga terakhir kan DPP PKS kan sudah memberi rekomendasi Pak Atang untuk maju sebagai calon wali kota Bogor. Nah, tinggal siapa yang menjadi wakilnya. Perkembangan terakhir kan Pak Atangnya sudah mengatakan bahwa akan mengambil dari luar wakilnya PKS. dari luar PKS. Dari luar PKS. Nah, dari luar PKS ini ada 2 kemungkinan. Satu, kemungkinan besar akan mengajak partai-partai kecil ya. Partai-partai kecil ini dalam arti bukan mengecilkan partainya, tapi ini yang partai kecil non parlemen apa yang sudah masuk parlemen Pak? Masuk parlemen, yang ada di parlemennya, di DPRD kotanya ya. Ya partai-partai kecil itu mungkin seperti yang tadi saya katakan, apakah itu P3, apakah itu PKB. Itu akan kita lihat lah ya nanti di yang berikutnya ya. Atau juga mungkin dari luar partai, non partai ya, calon untuk wakilnya. Naturalisasi. Ya itu sifatnya naturalisasi kayaknya ya, akan ngambil ke situ ya. Tentu pertimbangannya adalah untuk memperkuat basis dukungan elektoral dalam hal ini ya.
Nanti akan kita lihat lah. Tapi kira-kira poros untuk PKS-nya gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikut, ini terbuka peluang yang tadi saya katakan bahwa bisa saja empat poros tadi ya. Ini terletak pada faktor Partai Gerindra kota ya, faktor Partai Gerindra kota. Yang pertama sudah kita lihat bahwa PKB dan PDIP ini kan sudah memberikan surat tugas pada Dr. Yarendra ya untuk diusung sebagai calon wali kotanya. Kemudian Gerindra kan ngotot nih untuk menampilkan apakah kadernya atau dari luar kader Partai Gerindranya untuk diusung tetap sebagai F1-nya ya, calon wali kota. Makanya tadi saya katakan perkembangan kemarin kan kita lihat bertemunya 5 partai ya yang diinisiasi oleh Dr. Yarendra ya, sehingga bisa terbentuk poros koalisi yang gemuk ya. Tapi ternyata nggak jalan. Tidak jalan. Ini kan tergantung pada faktor tarik menarik figur calonnya. Apakah ini Dr. Yarendra yang mau diusung jadi F1-nya atau yang dari Partai Gerindra ya, Partai Gerindranya. Nah, yang terakhirnya kita lihat bahwa Nasdem pengen memasok kadernya sebagai wakil untuk menjadi wakilnya Dr. Yarendra. Nah, itu berarti bisa kita lihat dalam konteks ini sudah bisa terbentuk satu koalisi di situ. Satu koalisi di situ ya, kemungkinan besar ya, itu yang akan terbentuk. Berarti yang tadi Dr. Yarendra bisa saja kan di antara PKB, P3 dan PDIP akan mengusung Dr. Yarendra menjadi F1-nya. Sehingga terbuka peluang untuk 4 koalisi poros yang tadi. Dengan catatan kalau misalnya P3, PKB dan PDIP komunikasinya intensif dan nyambung dengan PKS, nyambung ya, itu bisa saja mereka bikin satu poros tersendiri. Karena PKS juga sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan maju sendiri kan? Ya, tidak akan maju sendiri dalam konteks, karena sudah beberapa kali kan sudah komunikasi ya di antara PKS dengan PDIP ya, PKB dan P3 juga. Dengan catatan Pak Yarendra, Dr. Yarendranya siap menerima jadi F2 ya. Siap menerima F2. Nah, walaupun kita lihat bahwa elektabilitas Dr. Yarendra kan bagus ya dibandingkan yang Pak Atang, tapi ini menjadi insentif elektoral untuk mendorong poros itu, sehingga berpadu dengan Pak Atangnya jadi lebih bagus lah ya, lebih bagus. Nah, seperti itu. Tapi terbuka peluang untuk 4 poros yang tadi ya. Karena PDI dan PKS juga kan sudah sempat menjalin komunikasi. Iya, bahkan mereka PKS menyatakan sudah 90%. Iya. Kita akan jadi tinggal. Dan PDIP siap menerima apa aja lah ya. Cuman kan posisinya Pak Dokter PDI ini kan sebagai kader ya berarti sekarang. Dr. Yarendra sebagai kadernya PDI sudah kekeh untuk menjadi calon wali kota. Ketika PDI menjadi merah putih dengan PKS, posisinya gimana Pak? Ya itu tadi yang... Karena bargaining PKS juga kan tadi besar juga nih. Yang tadi saya katakan kuncinya pada Dr. Yarendra. Kalau siap menerima jadi F2, apa enggak gitu ya? Iya, keputusannya ada di situ. Kalau menerima F2, kalau PDIP-nya kan sudah dari awal katakan bahwa mereka siap menerima apa aja lah ya, tidak terlalu ngotot untuk harus F1 atau seperti apalah ya. Itu kuncinya di situ, tergantung pada Dr. Yarendra. Kalau siap keputusannya untuk menerima F2 berarti koalisi itu terbentuk, yaitu koalisi merah putih. Ya, seperti itu. Nah Pak, beda PDI dengan sama-sama punya 6 kursi nih, PDI dan Gerindra. Gerindra ya kan? Tapi Gerindra jauh lebih ngotot untuk
calon wali kotanya dari partai mereka nih. Posisinya gimana nih Pak? Iya. Saya lihat bahwa kenapa Gerindra ngotot itu sebenarnya didorong oleh dua faktor. Satu, pertama kan Gerindra merasa diri kan menang pilpres ya, Iya. sehingga itu berdampak pada bagaimana politik kekuasaan pemerintahan di daerah itu bisa mereka pegang juga. Oke, jadi Ya, jadi karena Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, mereka menganggap bahwa kami harus menang juga, gitu ya, jadi pemimpin di daerah, ya. Kemudian yang kedua dari sisi partainya ya, ya karena partainya kan yang mengusung Pak Prabowo menang, ya seolah-olah di Kota Bogornya juga sama gitu ya. Jadi ada semacam keangkuhan politik yang ada pada Gerindra ya. Nah, ini yang menurut saya harus diperhitungkan matang oleh Gerindra. Jangan mengikuti langkah yang dibuat oleh PDIP pada saat pencapresan itu ya. Pencapresan itu ya, dengan mencapreskan Pak Ganjar, sementara Pak Prabowo yang tadinya duet ya, pengen duet di situ, tapi karena PDIP-nya ngotot Ganjar harus tetap RI 1, sementara Pak Prabowo RI 2, inilah tidak terjadi titik temu di antara itu, maka bubarlah ya. Nah, kalau misalnya PDIP menerima Ganjar jadi RI 2, itu artinya ya, jadi kemenangan itu bisa saja terjadi ya, Gerindra sama PDIP ya. Ini yang harus dihitung oleh Gerindra Kota Bogor ya. Keangkuhan politik itu mesti sedikit direm. Yang kita hitungkan bagaimana kepentingan bersama ya. Tidak mesti partai Gerindra sendiri, karena dari sisi syaratnya juga kan tidak memenuhi hanya 6 kursi ya. Juga, iya. Harus mempertimbangkan juga kepentingan partai-partai politik yang lain, calon yang lain dalam konteks ini ya. Makanya keangkuhan politik Gerindranya sedikit direm sehingga mengakomodir teman-teman dari partai politik lain. Justru dengan keangkuhan ini akan menjadi efek negatif nggak Pak pada partai-partai lain gitu? Karena kan partai-partai lain juga sudah punya figur yang akan diusung koalisinya. Akan menjadi dampak negatif nggak nih untuk koalisi yang lain jika Gerindra yang bergabung? Ya tentu itu akan berdampak secara negatif ya dalam hal ini. Misalnya sampai sekarang kan KBM kan masih menggoda juga dengan dasar Kim ya, supaya Gerindra bisa tetap masuk. Tapi karena faktor soal Gerindra pengen tetap jadi calon wali kota, ini kan masih harus dipertimbangkan oleh mitra koalisi yang ada di KBM-nya, baik itu PAN, Golkar, Demokrat ataupun PSI dalam hal ini, karena sama-sama sudah punya calon juga untuk F1-nya. Sementara kita bandingkan kursi Gerindra dengan Golkar kan sama ya, sama-sama 6 kan. Tapi kan dengan PAN, dengan Demokrat, dengan PSI, karena mereka sudah menyatu di dalam koalisi itu, ini yang perlu dipertimbangkan juga ya. Maka sering saya katakan bahwa Gerindra ini kayaknya faktor pengacau ini ya, pengganggu di antara koalisi-koalisi yang sudah boleh dibilang setengah matang lah ya, dalam setengah matang. Nah, makanya kalau masuk ke KBM, kalau diakomodir bisa saja, misalnya ya, Golkar bisa saja minggat dari koalisi itu dan meninggalkan ya. Jadi bertukar posisi dengan Gerindra gitu ya. Dugaan saya KBM sih sudah solid. Nah, ini yang PKS juga sudah. Nah, ini yang
masih mengambang itu di Partai Gerindra ya, sama partai-partai Islam ya. Apakah ini mereka membuat satu poros tersendiri? Seperti yang saya katakan, tapi kan perkembangan terakhir kan langsung gugur dengan sendirinya, sehingga terbuka peluang bisa saja poros Gerindra dengan Nasdem, kemudian partai-partai Islam itu membentuk poros tersendiri untuk mengusung Dr. Yaren Raya, seperti itu. Nah Pak, pembentukan poros ini kan tidak terlepas dari kingmaker. Iya. Nah, ini sosok-sosok di balik apa pembentukan poros, siapa dengan ini, siapa dengan itu kan tidak terlepas dari sosok kingmaker ini. Ketika di kota kita mengenal Diani Budiarto yang ya tanpa kita menutup mata dia juga masih aktif lah untuk di politik. Kalaupun Bima Arya dia juga lagi sibuk di Jabar, rasanya tapi masih terasa konsentrasinya tidak sepenuhnya di kota gitu. Iya. Sedangkan di kabupaten juga kita tahu ada Kans Yasin, Rahmat Yasin yang masih berkutat dengan politik di Kabupaten Bogor. Perannya gimana nih Pak mereka figur-figur yang sifatnya determinan ya, bisa menentukan arah politik dari figur-figur tadi atau koalisi-koalisi yang tadi kita sebutkan ya. Betul ya, soal misalnya hadirnya Pak Diani ya, mantan wali kota, ini kan punya kekuatan juga, makanya ini saya lihat menjadi backing ya, backing yang positif ya, backingnya untuk Dr. Yaren Raya. Saya lihat berarti ini yang dibidik adalah segmen Islam ya, sejalan dengan yang tadi partai-partai Islam tadi ya, ulama-ulama ini. Saya lihat bahwa ini kekuatannya ke arah sana ya, ke arah sana. Ini juga turut makanya kecenderungan popularitas dan elektabilitas naik terus ya Dr. Yaren, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor itu ya, Saya lihat di beberapa kesempatan kan Pak Diani hadir terus ya. Untuk membackingi Dr. Yaren Raya. Nanti akan kita lihat bahwa untuk F2-nya, kalau misalnya poros Islam itu terbentuk dengan catatan Gerindra sama Nasdemnya, mereka sudah bikin poros sendiri dan mengusung calonnya sendiri. Untuk F2-nya akan kita lihat bahwa mereka akan ngambil dari segmen ulama ya, ketokohan. Ya, mereka akan mempertimbangkan itu sehingga ngedukung Dr. Yaren Raya. Nanti bisa kita lihat dalam hal ini ya, karena basis kekuatan poros ini adanya di situ ya. Nah, ini nanti akan bersentuhan, tapi beda ya dengan PKS ya. PKS saya lihat ini didukung oleh kalangan berpendidikan ya. Karena ini di kota ya, makanya PKS kuat ini, kencang ini kan didukung oleh kalangan menengah perkotaan yang berpendidikan, kaum intelektual lah. Tapi kalau untuk siapa yang ada di belakang itu saya nggak usah sebut ya. Ada sih kelompok-kelompok itu ada ya. Bisa kita akademisi Pak. Ya, kita bisa baca dari gerakan terakhir yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya latar ininya ya. Ya berpendirian akademisi ya, intelektual ya. Untuk beda dengan yang tadi Dr. Yaren Raya. Itu bisa kita lihat di dalam konteks ini ya. Kemudian di kabupaten kan masih ada Pak Rahmat Yasin. Ini memang tokoh yang tadi saya katakan bahwa ini dari kalangan Islam kuat ya untuk mendukung, karena keluarga Yasin itu memang sudah dari dulu basisnya ada pesantren-pesantren, ulama-ulama, dan ini adanya di Bogor bagian tengah ke arah barat ya. Kan di sana berdiri banyak pesantren dan seterusnya, ini menjadi basis kekuatan P3, tapi saya lebih cenderung pada figurnya ya.
keluarga Yasin itu, sehingga koalisi manapun, partai politik manapun yang akan mengusung figur dari keluarga Yasin itu punya insentif elektoral ya, dukungan yang kuat lah dari sisi pemilihnya, dan itu berpeluang untuk memenangkan pemilihan kepala daerahnya. Kira-kira seperti itu ya. Tokoh-tokoh yang tadi disebutkan seperti ada Pak Adiani dan Pak Rahmat Yasin tadi ya. Nah Pak, terakhir nih, pemilihan wali kota Bogor ini sempat menjadi booming, menjadi trending lah gitu pembicaraan orang ketika Sespri Iriana mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota. Iya. Walaupun sampai sekarang belum ada partai yang Belum ada kepastian ya. Iya, belum ada kepastian dari partai mana dia akan maju sebagai calon wali kota. Sebesar apa Pak pengaruh pengaruhnya Jokowi lah untuk untuk Sandy ini? Saya lihat Pak, itu yang tadi saya katakan pengaruh Pak Jokowinya sebelum tanggal 20 ya, 20 Oktober ya. Itu masalahnya kan ya. Setelah 20 kan ini ada pada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo karena presiden terpilih yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan ya. Saya tidak tahu persis ya seberapa kuat dukungan Pak Jokowi dan Ibu Iriana pada Sandy, tapi saya hanya melihat Sandy-nya menyebut nama saja, menyebut nama ini sudah menjadi satu semacam trademark lah ya untuk Sandy ya. Istilahnya iklanin lah ya, jualannya ke situ pakai nama ya, di endorse oleh melalui nama Pak Jokowi dan Ibu Iriana ya, seperti gitu ya. Dan ini yang mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya Sandy yang memang ngotot untuk maju menjadi calon wali kota Bogor ya. Saya melihat di dalam konteks itulah ya kalau Sandy ya. Kemudian yang kedua, Sandy ini kan sebenarnya non partai ya, non partai. Dan beberapa calon yang lain, bakal calon yang lain juga yang di luar partai yang saya lihat termasuk misalnya Dr. Yan Rendra, walaupun pada akhirnya termasuk Pak Dedi juga, sebelum menjadi calon diusung oleh partai-partai politik kan harus menjadi anggota dulu ya, menjadi anggota ini menjadi tanda sahnya ya dari partai-partai politik itu. Tapi saya melihat bahwa semakin banyak calon di luar partai politik diusung oleh satu partai politik, ini menjadi kegagalan partai-partai politik untuk melakukan kaderisasi ya, menyiapkan orang-orangnya untuk menjadi calon-calon pemimpin ya, pemimpin kita. Karena ini kita bicara dalam konteks daerah, berarti disiapkan untuk calon wali kota dan calon bupati. Ini memang harus disiapkan. Pimpinan partainya. Karena memang fungsi partai politik salah satunya adalah rekrutmen politik tadi ya. Pertama rekrut, tariklah, ajaklah sebanyak mungkin orang untuk menjadi anggota dari partai politik itu. Karena itu menjadi konstituen dari partai itu. Basis dukungan kekuatan ada pada anggota-anggotanya ya, yang nanti kan akan memilih partai politik itu atau calon itu ya. Kemudian yang kedua kan diseleksi, dipilih dari anggota-anggota yang ada, dilihat siapa yang punya kemampuan. Nah, mereka yang punya kemampuan ini yang dipersiapkan oleh partai menjadi kader ya, kader jadi pemimpin. Ya, termasuk kalau tingkat daerah kan tadi disiapkan untuk wali kota ataupun bupati ya. Karena mereka sudah kalau misalnya segala proses pembentukan, segala pendidikan. Namanya kaderisasi kan butuh waktu yang lama. Bukan dengan mendapatkan KTA langsung jadi kader, tidak bisa. Kan harus tune in dengan bagaimana ideologi partainya, visi partainya, platform partainya, program-program dan lain-lain. Ini kan perlu ditanamkan di dalam
diri kader tadi ya. Jadi tidak bisa lah dengan dapat KTA langsung jadi kader, nggak mungkin lah ya. Ini kan butuh proses jadi memakai ya. pemain naturalisasi Ya, lagi nih Pak. naturalisasi dalam hal ini menurut saya kan kegagalan dari partai-partai politik untuk menyiapkan kadernya ya. Padahal fungsi partai kan ke situ ya, salah satunya. Makanya ada proses pembentukan, pendidikan, jenjang karir di politik. Iya. Seperti gitu ya. Oke Pak Seran, rasa-rasanya kalau ngobrol sama Pak Seran tuh nggak akan ada ujungnya karena selalu banyak hal menarik yang bisa kita pelajari lagi gitu. Pak Seran, terima kasih banyak sudah hadir di studio Tribun Bogor. Ya sama-sama ini Kang Ardi. Nah, dari Tribuners kita akan berjumpa lagi di Tribun Talk selanjutnya. Saya Ardi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.